Sritex mati, rakyat dikubur hidup-hidup. Dengarlah, hai para bajingan berseragam negara, 10.000 buruh baru saja dilempar ke selokan pengangguran. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka bodoh, tapi karena negara ini dijajah oleh lintah-lintah lokal, berwajah manusia, berhati bangkai. Pabrik-pabrik mati satu persatu. Sementara gedung DPR makin menjulang, mobil-mobil dinas makin gemuk, proyek-proyek siluman makin subur. Sritex tutup, bukan karena kain tak laku, tapi karena uang negara habis disedot tenggorokan bajingan-bajingan berdasi. 1.000 triliun dari Pertamina, 300 triliun dari Timah, ratusan triliun lainnya berserakan seperti bangkai di meja makan iblis. Sementara itu, buruh hanya punya tangan kapalan, perut kosong, dan anak-anak yang menatap nasi kosong tanpa lauk, tanpa harapan. Negara ini sakit, tapi bukan karena rakyatnya, bukan karena buruhnya, tapi karena kalian, para tikus yang makan di lumbung yang kalian bakar sendiri. Kalian berpesta, menyedot triliunan uang rakyat seolah negeri ini milik nenek moyang kalian sendiri. Setiap jengkal tanah dijual, setiap jatah rakyat diperas, setiap janji dipecah seperti kaca retak. Kalian hisap keringat buruh sampai kering, lalu lempar mereka ke jalanan tanpa upah, tanpa pesangon, tanpa belas kasihan. Lalu kalian pura-pura pilu di depan kamera, pura-pura berduka di panggung kampanye. Padahal di belakang layar, tangan kalian berlomba mencuri lebih cepat, lebih rakus, lebih keparat. Sritex mati bukan sekadar tragedi, ini bukti bahwa negeri ini sedang sekarat, bukan karena rakyat, tapi karena kalian, tikus-tikus got berseragam menteri, berseragam anggota dewan, berseragam penguasa, buruh yang di PHK menangis di depan rumah petak, sementara kalian bersandar di kursi empuk, di rumah dinas miliaran, dengan lemari pakaian harga ratusan juta, dengan sofa empuk dari keringat rakyat jelata. Kalian muntah-muntah makan uang kami, lalu pura-pura kaget saat rakyat ngamuk. Kami bukan miskin karena tak mau berusaha. Kami miskin karena kalian mencuri terang-terangan di depan hidung kami, di depan televisi kami, di depan meja makan kosong kami. Jangan kira kami tuli, jangan kira kami buta. Kami tahu semua dosa kalian. Dosa yang kalian tumpuk di balik dasi mewah, di balik senyum palsu pidato murahan. Hari ini Sritex mati, esok entah pabrik mana lagi yang kalian kubur. Tapi ingat, kalau kalian terus menjadikan rakyat tumbal kerakusan, kami takkan mati diam. Kami akan berdiri, berbaris, membawa amarah yang lebih tajam dari pedang. Saat rakyat sudah muak, tak ada pagar istana yang bisa melindungi kalian. Kalian bisa sembunyi di balik baju dinas, di balik proyek fiktif, di balik pencitraan murahan, tapi kami akan datang dengan suara yang lebih nyaring dari pidato presiden. Dengan pukulan yang lebih keras dari palu hakim, dengan amarah yang lebih membara dari api revolusi. Ingat itu, hai maling-maling negara, hari ini kami lapar, tapi besok kami akan kenyang dengan kepala kalian satu persatu. Kalian jangan tertipu dengan kalimat ini. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20%, yaitu sekitar 757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI. Kalian tahu kejanggalannya di mana? Gini, secara jumlah anggaran memang benar, alokasi untuk pendidikan tahun depan itu terbesar sepanjang sejarah. Anggarannya 757,8 triliun. Anggaran pendidikan kita naik sekitar 67,7 triliun. Tapi gue ingin mulai dengan istilah no free lunch. Karena pada kenyataannya tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang gratis. No free lunch ini kan erat kaitannya dengan biaya peluang atau opportunity cost, dimana ketika kita memilih satu opsi, itu harus mengorbankan opsi yang lain. Dan ini terjadi di anggaran pendidikan negara kita. Meskipun dibungkus dengan kalimat manis terbesar sepanjang sejarah, tapi pada kenyataannya separuh dari anggaran pendidikan tahun depan itu untuk program makan bergizi gratis. Masih cocok dibilang gratis nggak sih kalau anggaran untuk MBG-nya aja sampai 335 triliun? Itu kan berarti anggaran pendidikan yang sesungguhnya cuma 422,8 triliun. Dan itu lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun 2018. Dan itu artinya
pendidikan kita mundur 8 tahun. Mungkin gak sedikit dari kita yang baru tahu kalau anggaran program MBG ternyata dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan. Ini sih namanya program terselubung ya. Tapi gue juga gak kaget kok, karena memang dari awal pendidikan hanya jadi program pendukung. Program prioritas utamanya, makan bergizi gratis. Jadi jangan heran kalau guru dan dosen dianggap jadi beban negara, sedangkan MBG sangat diutamakan. Tahu nggak kenapa lebih mengutamakan isi perut dibandingkan isi kepala? Karena rakyat yang bodoh itu lebih mudah dikendalikan untuk melanggengkan kekuasaan. Bagi para pemuja Pak Jokowi, saya sarankan satu hal, bertobatlah. Kalian adalah korban pencitraan yang intens dan masif selama belasan tahun, sampai akal sehat ditinggalkan. Menganggap Pak Jokowi sebagai presiden terbaik, itu bukan analisis, itu halusinasi, akibat cinta berlebihan yang tidak melibatkan akal sehat. Perbanyak literasi, perbanyak wawasan. Pemimpin tidak layak dicintai sebesar itu. Pemimpin bukan pasangan hidup, pemimpin dipilih dan dinilai secara rasional, bukan dicinta tanpa syarat. Coba konfirmasi kekaguman kalian dengan data dan fakta. Jangan membabi buta sampai setiap kritik dianggap sebagai serangan, lalu dibalas dengan hujatan dan cacian pada yang menyampaikan kritik. Kalau punya narasi, data, dan bukti yang mendukung keyakinan kalian, tunjukkan. Pak Jokowi bukan nabi. Ia pemimpin ambisius yang tidak layak dibela dengan membabi buta. Dalam kepemimpinan negara, tidak ada ruang untuk pemujaan. Sadarlah dan taubatlah. Tidak mengapa terlambat daripada tidak sama sekali.